Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 20 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kita diingatkan bahwa kasihlah musuh adalah ajaran dan perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengajarkan dan memerintahkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kami dan mendoakan serta mengasihi mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukur pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kasihilah musuhmu adalah ajaran dan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kita semua tahu apa perbedaan orang kudus dan orang jahat. Orang kudus selamanya selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya dan selalu siap melayani sesama. Dia selalu mendoakan orang yang menyengsarakan dia. Sementara penjahat selalu menyakiti hati sesama dan malah membunuh orang yang tidak bersalah. Orang kudus selalu berbuat yang lebih positif, sementara penjahat selalu berbuat yang lebih negatif. Orang kudus sangat menghargai hak setiap orang dan menjunjung tinggi kepentingan umum. Sementara penjahat sangat mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Orang kudus selalu menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan sangat baik. Sementara penjahat, kemauan dan kehendak diri sendiri selalu menjadi prioritas utama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Yesus berkata kepada murid-Nya, "Dengarkanlah perkataanku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Bagi orang yang tidak mengakui Kristus, ajaran dan perintah ini mungkin dianggap sebagai satu ajaran yang bertentangan dengan hukum alam. Karena menurut hukum alam, setiap pribadi punya kecenderungan untuk membela diri, melawan atau menolak apa yang tidak dikehendakinya. Tetapi bagi orang Kristen pengikut Kristus, justru ajaran ini selalu menjadi prioritas inspirasi hidup yang membuatnya menjadi pribadi yang unik. Mengasihi musuh sesungguhnya bukanlah keluar dari satu kecenderungan alamiah manusia, tetapi satu perbuatan yang keluar dari satu kehendak yang didorong oleh satu ajaran yang sangat mulia. Ajaran itu datangnya dari Tuhan sendiri, yaitu dari Yesus Kristus. Dia sendirilah yang mengajarkannya dan dia sendiri sudah menjalankannya demi keselamatan manusia. Di mata dunia, perbuatan ini mungkin dianggap sebagai satu perbuatan bodoh. Tetapi di mata Tuhan, perbuatan ini justru mendatangkan kenyamanan dan menghasilkan buah berlimpah. Kejahatan melawan kejahatan selalu menghasilkan lebih banyak kejahatan dan bencana buruk. Tetapi kasih sayang melawan kejahatan akan menghasilkan perdamaian. Sungguh satu tantangan bagi kita para pengikut Kristus. Tetapi selama kita bersama Kristus, maka kita pasti selalu bisa menjalankan perintah dan ajarannya dengan baik. Karena itu saya mengajak kita semua dan memohon Bunda Maria untuk berdoa bersama kita. Tuhan, jangan biarkan kami hidup dalam rasa dendam dan benci, tetapi sebaliknya selalu didorong untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang melakukan kejahatan dan mendoakan mereka. Karena kami sungguh percaya bahwa hidup kami bersumber pada kasih-Mu, dan kasih itulah yang harus kami tunjukkan kepada mereka. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan